Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan para mahasiswa serta Bapak dan Ibu yang mendengarkan paparan ini akan selalu diberikan kesehatan yang baik. Kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola stres dan juga kelelahan. Managing stress and fatigue. Kita tahu bersama bahwa 19 juta orang Indonesia ternyata itu memiliki masalah dengan kesehatan mental. Dan kurang lebih sekitar 1 juta orang Indonesia ini benar-benar memiliki kesehatan mental yang relatif sangat parah. Berdasarkan riset dasar kesehatan tahun 2007. Materi pengelolaan stres dan kelelahan ini adalah bagian dari bab atau materi yang disampaikan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga yang ditawarkan oleh Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita simak materi ini yang sangat penting karena setiap saat kita selalu seringkali mungkin dihinggapi oleh stres dan kelelahan. Materi ini membahas mengenai teori dan konsep proses manajemen sumber daya keluarga. Selanjutnya dibahas pula konsep dasar manajemen seperti nilai, tujuan, kebutuhan, sumber daya, pengambilan keputusan, pemecahan masalah tentang bagaimana suatu rencana dapat diimplementasikan, penerapan manajemen sumber daya keluarga, bagaimana keluarga menghadapi era digital saat ini. Nah, ini adalah diskusi mata kuliah manajemen sumber daya keluarga. Ini learning outcome dari manajemen sumber daya keluarga. Mahasiswa dapat menjelaskan teori, konsep, dan proses manajemen untuk mencapai tujuan keluarga dan mampu menganalisis berbagai sumber daya keluarga secara kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Materi ini tujuan akhirnya agar mampu mengidentifikasi teori-teori stres dan kelelahan dan bagaimana cara menanganinya. Nah, topik kita hari ini adalah apa yang kita maksud dengan stres. Bagaimana perspektif ekologi keluarga dan teori sistem di dalam melihat stres. Bagaimana riset tentang stres. Kemudian bagaimana mengelola stres dan bagaimana kelelahan tersebut. Nah, inilah beberapa topik ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada beberapa data yang cukup menarik. Ya, penduduk Amerika ini hampir 10% mengalami stres, 18% itu merasa cemas. Ukraina ini ternyata 9% itu merasa stres dan 9% merasa cemas. Perancis ada sekitar 9% juga stres dan 20% cemas. Bagaimana dengan Belanda? 7% stres, 9% cemas. Kolombia 7% stres, 10% stres. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini menarik nih ya. Data Riskedas 2013 ya, itu menunjukkan gejala depresi dan kecemasan usia penduduk di atas 15 tahun itu ada 14 juta orang. Oh, ini luar biasa. Sangat besar sekali. Atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang dan sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Nah, inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Apa yang kita maksud stres? Nah, coba tolong sebutkan oleh Bapak dan Ibu atau oleh para mahasiswa. Apa yang dimaksudkan dengan stres? Nah,
Oke, coba bagaimana pendapatnya? Ya, bagus. Apalagi? Oke. Stres tidak lain adalah perasaan tertekan, cemas, nah ya, tegang, ya, respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Nah, definisi lain, stres ini adalah pola tertentu dari reaksi psikologik dan fisiologik yang mengganggu. Muncul akibat adanya stimulus-stimulus tertentu dan lingkungan. Dan tentunya ini akan mengancam motif-motif utama serta memaksa individu untuk melakukan coping sebatas kemampuannya. Karena naluriah, begitu kita menghadapi tekanan, kita mencari solusi. Bagaimana mengatasi tekanan tersebut. Nah, tipe stres. Yang pertama, tiba-tiba, segera, dan terjadi secara singkat. Oke, coba sekarang. Tuliskan di chatnya, kapan terakhir kali Anda mengalami stres tipe pertama? Ya, coba tuliskan. Apa perasaan Anda? Oke, bagus. Ya. Nah, tipe kedua. Nah, tolong perhatikan. Sumber stres tidak dijelas. Perlahan, persisten, dan dapat terjadi dalam waktu yang lama. Wah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ya, ini yang sangat mengkhawatirkan. Tolong identifikasi sekarang. Ya, apakah ada ya sumber tidak jelas, perlahan, persisten, dan dapat terjadi dalam waktu yang lama. Ya. Nah, definisi lain yang kita maksudkan dengan stres ini adalah reaksi dari tubuh kita, ya, terhadap sebuah emosi secara fisik, ya, yang menyebabkan ketidakseimbangan. Dan ini biasanya memunculkan tensi, ketegangan, ya. Jadi stres ini dianggap sebagai sebuah proses dibandingkan sebagai sebuah sesuatu yang muncul, yang menampakkan dampaknya. Nah, secara naluriah kita harus belajar bagaimana menangani ini. Ya, ada yang kita sebut dengan distress, ini kita anggap sebagai stres yang tidak berbahaya. Tapi juga ada yang kita sebut dengan distress, itu adanya stres yang berbahaya, harmful stress. Nah, yang kedua, eustress, ya, beneficial stress. Ini adalah stres tetapi yang memberikan manfaat. Nah, mari kita bahas berikutnya. Tingkatan stres. Stres muncul setiap hari. Ini yang kita sebut dengan stres yang normal. Misalnya kita berbeda pendapat dengan kawan kita. Beda pendapat dengan istri, dengan suami, dengan anak. Ya. Jadi yang muncul sehari-hari, ya, salah melakukan tindakan, ini juga stres. Nah, mungkin ya, kalau kita salah potong rambut itu stres, bisa jadi 1 bulan berlangsung sampai kita dipotong berikutnya rambut kita. Ya. Nah, tapi juga ada stres yang lebih serius, yang dapat menyebabkan masalah lebih banyak. Ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Yang kedua, tanda-tanda stres, isolasi sosial, dan perubahan yang tiba-tiba. Ya, seperti dalam penampilan pakaian yang kusut, atau kekurangan, atau meningkatnya berat badan yang drastis. Ya. Nah, pengalaman saya, kalau stres itu muncul, biasanya sering ke belakang. Nah, ini ya, sering ke belakang, buang air, bolak-balik. Misalnya saya ingin pidato, nah itu biasanya tensi naik, stres. Nah, coba tuliskan semuanya di dalam chat, ya. Apa tanda-tanda fisik yang dirasakan ketika Anda merasakan stres? Coba tuliskan. Oke, kita baca satu persatu chatnya. Apa saja? Oke, ya, ini menarik nih. Ternyata beragam, ya.
gejala fisik yang dirasakan saat seseorang stres ini ternyata beragam ya. Nah, ini menarik nih ya. Ada yang bernyanyi-nyanyi ternyata. Oke. Ada yang bergerak, menggerakkan tubuhnya yang tidak pernah supaya bergerak terus. Nah, ini juga salah satu tanda-tanda dari stres. Ya. Oke. Kita perhatikan fisik kita, pikiran kita, emosi kita. Apakah ada perubahan? Nah, coba tolong perhatikan. Ya, apakah lelah, pusing, diare, tekanan darah naik, mual, sakit dada, gemeteran, sakit perut, sulit tidur, susah bernapas, peningkatan detak jantung, gatal-gatal. Nah, coba perhatikan. Pikiran kita, coba konsentrasi. Sulit berkonsentrasi, ini perhatikan. Ini bisa jadi tanda atau gejala stres. Mudah lupa, ini sama dengan saya ya. Saya sering kali lupa ya. Ini udah bakat gitu ya. Jadi bukan stres lagi ya, bukan gejala stres lagi. Tapi kalau benar-benar lupa itu bisa menjadi stres. Ya lupa, ya lupa menaruh barang pada saat dibutuhkan kita mencari kemana-mana. Ini juga bisa menimbulkan stres. Ya, sulit mengambil keputusan, punya uang terbatas tapi ingin segala macam. Ini bisa jadi sumber stres. Coba perhatikan ya, ini bisa menjadi sumber stres. Nah, distorsi, sulit menghitung. Nah, ini ya. Karena nggak ada yang dihitung, Pak, katanya. Jadi sulit menghitung. Ya. Uangnya tidak ada. Oke. Distorsi, terganggu gitu ya. Kok seolah-olah saya ini nggak tenang gitu. Ya. Kemudian seringkali berpikir irasional, ya. Kita berpikir irasional. Nah, ya, kenapa demikian? Ya, kadang-kadang kacau pikiran kita, ya, memikirkan hal-hal yang, yang mungkin yang tidak masuk akal, ya. Nah, sulit mengingat. Nah, ini temannya lupa, ya. Paranoia, merasa takut, ya. Apalagi sekarang masa COVID ini, keluar kita takut, berhubungan dengan orang takut, ya, karena takut terpapar. Nah, ini juga harus hati-hati, ya. Ini harus hati-hati, ya. Terlalu takut juga jangan, tetapi terlalu meremehkan juga jangan. Ya, ikuti saja panduan dari kesehatan, ya. Jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan dan seterusnya. Nah, kemudian kesulitan menyelesaikan masalah. Tentu sebagai manusia makhluk hidup, kita berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak lingkungan, dan selalu memiliki masalah. Ya. Nah, kemudian gagal fokus, ya itu sama dengan tidak bisa berkonsentrasi. Nah, perhatikan emosi kita nih. Nah, ini ya, perhatikan emosi kita. Mudah marah, ya, menarik diri, nggak mau gaul, left out, left dari grup, ya, karena ada orang ngomong sesuatu menyinggung perasaan kita, kita jadi emosional. Ada janji kita sering telat memenuhi. Ini juga menarik nih ya. Tolong perhatikan ya, kapan kita tidak memenuhi janji. Ya. Kemudian peka merasa sensi, ya. Ada orang ngomong sesuatu seolah-olah ditujukan kepada kita. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Kemudian makan yang banyak, ini merasa lapar terus. Ya. Nah, ini juga tanda daripada stres. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian lari. Ya, melarikan diri dari emosi yang muncul. Minum minuman, makan, terlalu sering tidur. Nah, ini juga adalah sebagai tanda stres. Ya. Nah, kemudian emosional, cepat marah. Ini juga tanda kita adalah stres. Nah, kemudian tadi kita merasa memiliki banyak musuh, merasa orang tidak menyukai. Nah, ini adalah salah satu contoh ada gangguan dalam hubungan interpersonal. Ya. Nah, kemudian pola, ini ya yang menarik. Perubahan pola tidur dan makan. Ya, yang berubah. Ini juga salah satu tanda-tanda stres yang kita rasakan secara emosional. Berikutnya kita akan mengulas bagaimana teori ekologi keluarga dan teori sistem keluarga dalam melihat stres ini.
Teori ekologi keluarga menekankan kepada bagaimana keluarga berinteraksi dengan lingkungan. Nah, karena itu, stresor yang muncul, sumber stres yang muncul dari lingkungan, ini sangat penting. Ya. Mengapa demikian? Ya. Karena sumber stres dari lingkungan ini bisa menjadi sumber stres yang utama. Ya. Faktor stres dari luar, biasanya dari luar keluarga, biasanya dari lingkungan. Nah, ini mungkin poin pentingnya itu. Ya. Suara, polusi, kriminalitas, ekonomi, pekerjaan, udara, ya, yang tidak bersahabat, cuaca. Di kita nih sering mati listrik. Nah, coba siapa yang di rumahnya belum pernah mati listrik? Nah, di tempat saya di daerah Bogor, Bogor Barat, Kabupaten, seminggu minimal sekali dan seringkali sering. Nah, ini juga sumber stres. Ini lagi mengajar seperti ini online, tiba-tiba mati listrik. Wah, itu stres. Ya, mahasiswanya juga stres, bingung, wah kemana nih Pak Ujang tiba-tiba menghilang. Nah, jadi ini banyak ya, banyak faktor luar ya, lingkungan terutama yang membuat kita menjadi stres. Kita naik kendaraan umum berdesak-desakan. Ini juga menimbulkan stres. Macet. Nah, ini macet. Oh, ini luar biasa membuat macet. Saya tinggal di kabupaten, sekarang sama seperti di Jakarta. Dalam jarak 10 km itu bisa 2 jam. Bahkan seringkali 3 jam. Bayangkan oleh kita. Bagaimana tidak stresnya kita. Apalagi kalau kita menyetir sendiri. Ya, naik angkot pun kita stres, panas. Tidak ada AC. Nah, jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali sumber stres yang berasal dari luar. Ya. Nah, yang berikutnya kita bahas mengenai teori sistem keluarga. Jadi keluarga ini dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi, saling terinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, stres ini dianggap sebagai sebuah proses, sebuah input, atau output di dalam teori sistem. Nah, inilah yang kita sebut dengan domino effect. Ya, saling mempengaruhi. Nah, stresor. Nah, ini. Apa? Stresor ini adalah sumber stres. Ya. Stresor ini tidak lain adalah situasi atau suatu kejadian yang menyebabkan stres. Ini yang kita sebut dengan stresor. Dapat kita kategorikan menjadi internal, muncul dari dalam diri kita. Kemudian ada yang kita sebut dengan relational stressor. Kemudian ada yang kita sebut dengan stresor lingkungan atau environmental. Tipe dari stresor. Yang pertama yang kita sebut dengan normatif. Nah, apa yang maksudnya yang kita maksudkan dengan yang normatif ini? Stresor ini dapat kita antisipasi, dapat kita prediksi, ya. Karena dengan perubahan yang kita lewati setiap hari, setiap saat, kita dapat memprediksi apa stres yang akan muncul. Tolong ingat nih ya, bagi para pegawai, kalau akhir bulan, biasanya muncul stres. Tagihan sudah banyak, gaji belum muncul. Atau tagihan lebih banyak dari pendapatan yang kita terima. Ya, ini stres yang muncul secara rutin. Nah, kita bisa prediksi, ya. Tentunya biasa ke restoran akhir bulan, kita jangan dulu ke restoran. Nah, ini yang kita sebut dengan stres normatif. Nah, yang kedua, non-normatif stressor. Jadi, stres yang tidak bisa kita antisipasi. Ya. Pengalaman yang nggak bisa kita antisipasi, ya, yang menempatkan kita, seseorang atau keluarga dalam suatu situasi yang tidak stabil. Nah, sehingga kita memerlukan kreativitas untuk mengatasinya. Ya. Misalnya, dalam perjalanan keluar kota,
kita sudah mengecek semua kondisi mobil segala macam, tapi terjadi sesuatu. Misalnya ban mobil kita ya melindas paku sehingga salah satu ban bocor. Sementara bengkel berjauhan, terlalu jauh. Dan kita tidak dilatih untuk bisa mengganti ban sendiri. Nah, ini tentu akan menimbulkan stres. Kita tidak mengantisipasi ya bahwa akan jalan akan mulus, tapi ternyata ada paku. Nah, ini yang kita sebut dengan non-normative stressor. Bagaimana krisis dan penyesuaian terhadap stres? Ya. Oke, yang pertama, krisis ini adalah suatu kejadian yang membutuhkan perubahan di dalam perilaku yang normal. Dan seringkali ini menimbulkan stres. Ya. Ada lagi yang kita sebut dengan pile up. Overload stress. Stres yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari banyak stres yang saling menumpuk pada waktu yang bersamaan. Anak ada 4. Laptop ada 1. Sementara anak semuanya harus online. Nah, ini tentu akan menimbulkan stres. Ditambah lagi, pulsa tidak cukup, kuota tidak cukup. Nah, udah stres yang kedua. Stres yang ketiga, kamar hanya 2, anak 4. Nah, ini juga bisa menimbulkan stres. Sementara ibunya juga harus mengajar misalnya. Jadi pada saat yang bersamaan, stres muncul. Beberapa peneliti mengembangkan suatu model dan skala bagaimana menunjukkan secara sistematik interaksi antara krisis, sumber daya, kemudian stres yang bertumpuk-tumpuk, dan juga bagaimana menyesuaikannya atau adaptasi. Nah, inilah peranan para peneliti, membantu kita bagaimana menyesuaikan, menghadapi stres dengan baik. Nah, ini beberapa contoh ya, kalau kita lihat penyesuaian sosial, ya skala rating, ya di sini dijelaskan beberapa sumber, ya bagaimana kita mengadjust ya dari stres yang ada. Ya, di sini ada 42 item kalau kita perhatikan, ya. Jadi inilah beberapa kejadian yang muncul ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin akan menimbulkan stres. Ya. Dari mulai kematian salah seorang pasangan, perceraian, kemudian perpisahan, dan seterusnya. Ya, ini ada 42 item. Ya, bisnis. Nah, ini pandemik. Ini adalah kejadian yang kita tidak antisipasi tahun sebelumnya. Ini menimbulkan berbagai macam stres. Ya. Income berkurang. Ya. Kita tidak bisa keluar rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah kita harus mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan yang kita tidak antisipasi. Ada sebuah model krisis atau stres dari manajemen sumber daya yang kita sebut dengan ABCD model. ABCD XYZ Resource Management Model of Crisis Stress. Ini dikembangkan oleh David Dollahide pada tahun 1991. Nah, model ini menekankan bagaimana individu dan keluarga dalam mengambil keputusan. Bagaimana melakukan adaptasi, mengatasi ya stres yang ada. Dan bagaimana mengelola, perilaku mengelola ya stres tersebut diaktifkan untuk mengurangi dampak dari stres yang ada. Nah, jadi model itu menekankan seperti itu.
Jadi bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita beradaptasi, ya, menghadapi krisis, bagaimana kita berperilaku, ya, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari krisis atau dari stres tersebut. Nah, jadi model, ya, E, B, C, D, X, Y, Z dapat digambarkan sebagai berikut.